Oke, selamat pagi ya. Ini hari Minggu, kita tetap ada kiriman ya. Kita sudah membungkus. Ini adalah orderan yang masuk melalui Shopee ya. Jadi ini untuk mobil Honda Mobilio RS ya. Orangnya sudah chat di sini, foto-foto mobilnya ada, requestnya apa, seperti apa, sudah kita tawarkan. Tetapi ya namanya orang kan ada yang merasa ingin order melalui Shopee, ya mau melalui Tokopedia, mau melalui Lazada, it's okay, nggak masalah. Intinya adalah Anda serius, tidak PHP atau tidak tipu-tipu, ya. Saya juga tidak mau menipu Anda, jadi saya juga tidak mau ditipu, ya. Oke, tipu-tipunya maksudnya adalah bilangnya mau order, tetapi kenyataannya nggak ada order yang masuk, gitu ya. Oke, kita mereview ya. Ini untuk Mobilio RS 2015, ya. Bawaan pabriknya adalah headlampnya menggunakan proyektor halogen. Jadi LED ini adalah khusus untuk Mobilio RS atau Brio RS ya. Ini diorder satu paket dan saat ini harganya memang sedang diskon ya. Untuk Anda yang membeli paket ini, selama saya menjual LED saya belum pernah memberikan diskon sebesar ini ya. Jadi kalau buat Anda yang mau beli, Anda bisa segera kontak ke saya di WhatsApp 0898 269 3838. Bohlam ini saya sudah bilang, ini khusus untuk Mobilio RS atau Brio RS. Tipenya adalah HIR 2. Banyak pedagang yang nggak punya ini bohlam. Ya, tipe HIR 2 banyak pedagang yang tidak punya, apalagi kalau Anda beli di toko-toko aksesoris, kebanyakan mereka tidak punya. Mereka punyanya bohlam akal-akalan. Ya, mohon maaf kalau saya ngomong terlalu to the point, jadi jangan sampai ada yang tersinggung ya, karena ada orang yang percaya dengan omongan saya, ada yang tidak percaya. Tetapi intinya adalah saya tidak mau menipu Anda. Anda tinggal cek bohlam asli original mobil Anda. Apa? Anda baca mobil Anda berapa ini? Ya, Anda sesuaikan dengan apa yang saya omong gitu ya. Karena banyak orang yang merasa ditipu dengan kalau beli bohlam untuk Mobilio RS, dia menggunakan HB3, menggunakan HB4. Berbeda bro ya. Pabrikan mobil menciptakan bohlam tipe-tipenya berbeda itu ada tujuannya. Jadi bukannya substitusi bisa universal, tidak ya. Nah, ini bohlam asli ya. Tipenya apa? Bohlam ini adalah tipenya JL55. Kenapa ini bohlam tipenya JL55? Nah, Anda perlu tahu. J artinya juragan, L artinya lampu, 55 watt artinya tipe 55 watt. Ini adalah bohlam JL55 original dan sudah versi upgrade, ditandai dengan ada emboss logo JL di sini. Jadi kalau Anda beli yang tanpa emboss berarti itu bukan produk dari juragan lampu, artinya adalah versi standar. Apa yang versi standar? Kipasnya ya, karena kipasnya ini sudah kita upgrade versi high speed dan tahan air. Dan di sini ada segel logo JL ya, seperti itu. Nah, ini bohlam satu warna paling terang ya saat ini. Belum ada lawan. Mungkin ada di pasaran yang bilang lebih terang, tetapi ada syarat kedua, bohlam bagus itu tidak boleh ngedrop. Mungkin awalnya ini kalah wattnya dengan yang versi merek-merek lain di luar, tetapi untuk jangka panjangnya misalnya Anda jalan 2 jam, 3 jam, ini LED stabil. Banyak LED yang awalnya memang wattnya gede, tetapi setelah jalan 5 menit, 10 menit, wattnya menurun terus, jadi meredup lampunya. Nah, ini lebih stabil dan lebih terang, makanya saya udah bilang, awal memang kalah dia startnya, tetapi kalau Anda sudah berjalan lama, sejam 2 jam, ini lebih stabil dan ini wattnya akan lebih besar dibandingkan merek kompetitor. Anda boleh percaya omongan saya, Anda tidak percaya juga nggak masalah. Karena kenapa? Saya sudah banyak praktek, saya sudah banyak memilih tipe LED, mana yang baik, mana yang bagus, baru kita mau jual, seperti itu. Ya. Oke, syarat bohlam bagus satu adalah watt dan looks-nya harus sesuai dengan fakta. Faktanya ini adalah 55 watt. Kita sebut JL55 karena 55, tapi faktanya adalah LED ini 60 watt. Saya tidak mau membesar-besarkan nilai watt, tetapi lebih baik kita kecilkan, tetapi Anda beli hasilnya istimewir. Seperti itu. Ya. Jadi ini 55 watt. Bohlam ini bisa 6,5 kali lebih terang dari bohlam halogen standar mobil Anda. Ya, kuncinya adalah ini bisa 6,5 kali lebih terang, tetapi yang menjadi masalah adalah headlamp Mobilio RS kebanyakan sudah katarak. Jadi Anda harus bongkar itu lampunya, lensanya dibersihin, seperti itu. Kenapa bisa lensanya berkatarak? Karena ada uap panas terjebak di dalam situ karena Anda memakai halogen.
Halogen itu 300 derajat bro, kalau kita nyalakan. Ya, Anda nggak percaya juga, saya sudah ada pembuktian. Anda silakan nonton videonya. Karena banyak loh orang yang nonton YouTube saya juga dia nggak merasa nggak percaya. Yang datang ke sini pun ada yang berdebat dengan saya, yang nggak percaya. Tetapi kita di sini berdasarkan fakta, alat ukur, ya, Watt dan Lux menggunakan alat ukur yang seperti di uji lab, kita ada thermal cam juga, kita buktikan kok. Ya, saya nggak mau orangnya tipu-tipu. Kenapa? Karena kita berdasarkan fakta. Faktanya adalah saya orang teknis bro. Jadi semua harus berdasarkan data. Ya. Syarat kedua bolam bagus adalah tidak boleh ngedrop. Bolam ini tidak ngedrop saya jamin. Ketiga adalah adjustable. Nah, ini adjustable ini pemasangan yang untuk Honda Mobilio ya, nanti Anda akan saya pandu. Jadi buat Anda yang sudah beli bukan hanya Anda beli barang, tetapi Anda bisa konsultasi bebas karena LED ini bagus, kalau pemasangan Anda tidak benar juga hasilnya tidak akan bagus. Ya, jadi LED ini adalah adjustable. Syarat keempat, bolam bagus tidak storing. Bolam ini tidak storing udah pasti saya jamin. Syarat selanjutnya adalah soal pendinginan. Ya, kalau ini dibandingkan dengan kompetitor, merek-merek lain kompetitor yang ada di online, ya, ini termasuk teknologi double heat cooper pipe dan teknologi LED ini udah lebih maju dibandingkan kompetitor. Kenapa? Satu, saya sudah upgrade kipasnya menjadi lebih kencang. Kedua, heat cooper pipe tipe ini lebih besar dibandingkan merek-merek kompetitor. Ya, jadi pendinginannya makanya ini lebih stabil dibandingkan merek-merek lain di luar. Ya, dan LED ini sudah tanpa driver. Jadi tinggal colok soket saja, selesai. Anda tidak perlu coak-coak headlampnya, Anda tidak perlu ngebobok atau segala macam, tinggal PNP saja. Colok soketnya begini, kalau dicolok begini nggak nyala ya Anda balik. Ya, selesai, itu aja. Ini sangat PNP, pemasangan ini 5 menit bagian headlamp. Ya, jadi sangat-sangat PNP. Ya, sekali lagi saya ulangi, mereknya apa? Mereknya adalah JL55 dan Anda harus tahu, J artinya adalah juragan, L artinya lampu. 55 artinya 55 watt. Anda bisa beli ya di online store kita, Jungki Wenas juragan lampu. Jangan sampai salah beli karena banyak di online yang menamakan merek JL55 tetapi produknya bukan JL55 ya. Sama seperti saya ya, semalam saya cari di Shopee botol Tupperware, botol minum buat anak saya sekolah. Kemarin botolnya pecah. Bukan pecah, botolnya udah kurang gede. Saya cuma punya botol 1 liter, saya mau beli yang 1,5 liter sampai 2 liter. Saya cari botol merek Tupperware. Kita cek di Shopee, ternyata keluar banyak memang. Ada yang judulnya Tupperware tetapi botolnya bukan. Ada yang palsu, ada yang ori. Jadi untuk Anda harus berhati-hati. Ya, karena pedagang itu banyak banget ya, semua mau cari untung dengan judul Tupperware, mengambil judul Tupperware tetapi produknya bukan. Jadi buat Anda hati-hati ya. Saya bukan mempromosikan Tupperware karena kenapa? Saya tahu harga, saya tahu kualitas ya. Anda juga harus tahu ini LED ada harga, ada kualitas. Saya paling males beli barang abal-abal. Kenapa? Karena nanti plastiknya sebentar jatuh, pecah, putus ya. Nah, kalau Tupperware kan ya Anda tahu sendirilah ya. Nah, ini untuk fog lamp-nya ya. Ini untuk fog lamp-nya adalah kelas 3 warna ya. Bohlam ini paling terang di headlamp, ini paling terang di fog lamp. Fog lamp-nya 3 warna jadi satu perpaduan, sepaket ini LED udah paling istimewa. Belum bisa ada LED lain di luar yang mengalahkan kombinasi ini. Ini putih kuning, ini kuning. Putihnya itu adalah 6000 Kelvin, putih kuningnya adalah 4300 Kelvin, kuningnya adalah 3000 Kelvin. Ya, jadi bohlam ini adalah bohlam 3 warna yang paling terang. Nah, sekali lagi, merek bohlam ini adalah Jungki Wenas juragan lampunya, Jungki Wenas juragan lampu ya. Tipenya adalah JL3. J artinya juragan, L artinya lampu, 3 artinya 3 warna. Yang original ada emboss Jungki Wenas di sini ya. Hati-hati buat Anda yang beli nih ya, mengatasnamakan JL3 padahal bolamnya bukan JL3. Karena kenapa? Versi JL3 yang baru ini, yang original, ini sudah versi upgrade. Versi terakhir adalah 37 watt ya dan lebih terang di warna putihnya. Ya, beda dengan versi lama yang warna biru. Ini kipasnya sudah tahan air. Kenapa kita ngomong tahan air dan submersible? Supaya ya, karena fog lamp posisinya di bawah. Anda nerobos banjir memang LED-nya nggak apa-apa, tetapi jangka panjangnya itu akan menyebabkan kipasnya loyo. Jadi LED-nya kepanasan dan dia rusak. Nah, ini versi upgrade, kipas lebih cepat, lebih terang wattnya, dan di versi warna putihnya lebih mantap. Ya, seperti itu. Nah, ada yang bertanya juga bagaimana cara mengubah warnanya hanya dengan mematikan menyalakan saklar lampu. Jadi simpel sekali ya.
Pemasangan juga tinggal PNP, tinggal colok soket. Kalau begini nggak nyala ya Anda tinggal balik ya. Anda bisa menaruh chip kuning di bawah atau chip putih di bawah dengan diputar. Jadi LED ini sangat adjustable. Ya, bolam ini juga tidak storing. Anda tahu sendirilah, namanya mobil Honda itu sensitif bro kelistrikannya. Jadi bolam ini tidak storing, tidak mengganggu radio, tidak mengganggu kerja-kerja sensor mobil Anda. Ya, syarat selanjutnya bolam bagus adalah soal bayangan gelap. LED kedua ini bayangan gelapnya sangat kecil bro. Ya, hampir tidak ada lah bayangan gelap. Ya, makin kecil bayangan gelap itu makin bagus. Ya, nah ini bayangan gelapnya kecil banget tuh, Anda lihat ya, kecil banget. Makin kecil makin bagus, makin tidak gelap makin bagus, makin menguntungkan. Ya, banyak LED di pasaran bayangan gelapnya gede. Nah, Anda rugi lah Anda beli bayangan gelap gede, ya. Nah, bayangan gelapnya kecil. Ya, kalau Anda beli LED dengan bayangan gelap gede, ya Anda rugi. Makanya LED bagus itu ada syaratnya. Bukan hanya dilihat dari mereknya, ya. Kalau bolam ini tidak bagus, kita juga tidak mau jual, ya. Justru karena bolam ini memiliki keuntungan dan kelebihan dari tipe-tipe atau merek-merek kompetitor, ya kita mau jual, gitu ya. Nah, ini satu paket ya untuk Honda Mobilio RS atau Brio RS. Tipenya adalah asli HIR 2, bukan bolam akal-akalan, bukan bolam modif-modifan. Makanya banyak orang bilang begini, saya sudah pakaiin HID, saya sudah pakaiin LED, coba-coba ini itu, tapi kok di Mobilio atau di Brio kok hasilnya nggak ada yang bagus. Ya satu, tipe bohlamnya dulu harus benar. Kedua, LED-nya harus dikalibrasi. Ketiga, LED-nya harus bisa adjustable. Ya, makanya itu faktor mementing yang sangat penting gitu ya. Ada orang cuma tahu beli, gua mau yang paling terang aja, wattnya yang gede. Padahal bohlam bagus itu ada syarat lain. Ya, jadi buat Anda yang belum paham nih, nah saya memberikan share pengetahuan untuk Anda. Jangan sampai Anda dibohongi oleh pedagang soal tipe. Memang bisa dipasang, tetapi hasilnya nggak bagus. Sama seperti Anda beli pelek, ya mungkin PCD-nya dipasang bisa, tetapi kan ada keluar atau masuknya itu pelek terhadap bibir fender kan macam-macam ya seperti itu. Nah jadi ini kita berikan LED yang benar-benar memang cocok dan PNP untuk Mobilio RS atau Brio RS. Ya, nah harga ini satu paket kita berikan diskon banget sampai saat ini. Anda mau transfer BCA boleh, Anda mau beli di online shop boleh, monggo ya. Anda bisa WhatsApp saya di 0898 269 3838. Barang ini ada garansinya, jika ada rusak Anda silakan komplain ke saya, kita akan tukarkan baru. Ya, ini 3 warna, ini satu warna, ini 6000 Kelvin, ini 3000 Kelvin, 4300, 6000. Anda menggunakan LED ini untuk headlamp dengan fog lamp, saya rasa Anda mau hujan badai, mau ada kabut juga pasti akan hasilnya istimewa ya. Oke, terima kasih. Oke, kita review secara cepat saja. Baru selesai balik dari makan siang jam 2. Ini di order untuk mobil expander ya. Sebentar saya kasih lihat alamatnya. Jadi terima kasih untuk Pak Junaidi ya di Kota Waringin Timur, langsung saya dikasih KTP-nya Desa Pantai Harapan ya. Nah, ini ditransfer langsung ya ke BCA. Ya, jadi ada struk resinya dan saya sudah cek masuk uangnya ya untuk mobil expander. Ya. Jadi ini tidak ada sistem COD. Jadi kalau Anda mau beli ya transfer menggunakan BCA, atau kalau ragu bisa order di Tokopedia, di Bukalapak juga bisa ya, bebas. Nah, ini untuk Pak Junaidi, terima kasih sudah order ya satu paket untuk expander. Di order adalah LED yang paling terang. Harganya pun juga saya sudah kasih diskon ya, kita juga nggak mau neko-neko. Kita langsung kasih diskon dan free ongkos kirim pakai JNT ya. Oke. Ini adalah headlamp paling terang. Ya, tipenya adalah H4. Sekali lagi saya harus bilang kunci utama sukses di LED ini adalah di bagian karet. Ya, di bagian karet. Karena LED ini akan sangat terang, dia akan berjalan di 55 sampai 60 watt jika sirkulasi pendinginannya bagus. Kalau LED ini terlalu panas, dia akan turun, dia akan hanya bermain di 40 watt. Jadi saya berharap Anda bisa memanage dia punya karet ya.
karetnya harus ininya diiris supaya dia bisa lebih masuk lagi karena ininya terlalu mengganggu, menyebabkan heatsink ini tertutup oleh karet, ya. Menyebabkan heatsink ini tertutup oleh karet, jadi kipas angin berputar dengan kencang, anginnya tidak bisa tembus karena tertutup oleh heatsink, ya. Itu saja kuncinya utamanya di LED tipe JL55 ini. Kalau ini bohlam JL3 sudah versi terbaru, sudah di-upgrade, sudah lebih terang, 37 watt dengan bodi baru. Memang yang awalnya adalah warna biru, ya, yang warna biru itu banyak error dan kipasnya belum tahan air. Ya, nah ini sudah lebih tahan air dibandingkan yang versi lama dan sudah upgrade 37 watt. Delay time-nya untuk mode ganti warnanya sudah sangat minim, jadi sama, errornya sangat kecil, ya. Jadi ini satu paket, sekali lagi ini bohlam JL55. J artinya juragan, L artinya adalah lampu, 55 adalah artinya 55 watt. Ya. Di sini terdapat emboss logo JL. Jadi yang original terdapat logo emboss juragan lampu. Ya, yang ini sudah versi upgrade di kipasnya. Jadi lebih cepat dibandingkan versi yang standar. Ya. Nah, untuk bohlam JL3, J artinya adalah juragan, L artinya adalah lampu, 3 artinya 3 warna. Yang original di sini terdapat emboss Jungki Wenas. Ya, jadi Anda bisa lihat di sini terdapat emboss Jungki Wenas. Itu adalah yang original. Dan sekali lagi terdapat logo stiker JL. Ya, terdapat logo stiker JL. Barang ini bergaransi, jika ada rusak Anda bisa komplain ke saya akan tukarkan yang baru, ya. Jika ada rusak saya akan tukarkan yang baru, ya. Oke, pastikan Anda beli yang original, jangan sampai beli barang palsu atau beli barang yang tidak jelas mengatasnamakan juragan lampu, mengatasnamakan JL3, mengatasnamakan JL55 di online, ya. Banyak banget yang mengatasnamakan juragan lampu, Jungki Wenas, JL3, JL55 padahal produknya bukan. Hati-hati buat Anda, ya. Saya hanya bisa menghimbau calon customer yang mau membeli, karena kalau kita menghimbau penjualnya, kita kenapa lu pakai JL55 atau pakai JL3, barangnya bukan kita punya, malah galakan dia, ya, malah kita bisa diajakin berantem, ya. Begitulah di dunia ini. Jadi saya hanya bisa menghimbau kepada yang beli, jadilah pembeli yang smart dan cerdas, jangan sampai tertipu. Jangan karena harga murah Anda tertarik, ya. Padahal kualitasnya jauh, bro. Rugi, harga cuma beda sedikit, tetapi kualitas ini jauh banget terangnya, ya. Upgrade kipasnya, ya. Saya mengupgrade kipas ini bukan hal mudah, ya, bukan hal mudah dan biayanya lumayan. Ya, jadi kita upgrade kipasnya tujuannya adalah supaya dia lebih awet, lebih adem, lebih dingin. Tujuannya apa? Supaya customer lebih puas. Ya, seperti itu. Oke, syarat bohlam bagus kita akan bahas satu persatu. Ini bohlam 55 watt paling terang saat ini. Ini bohlam belum ada lawan, ya. Kita mau jelaskan terhadap merek kompetitor. Tipe LED ini adalah tipe double heat copper pipe dan double copper PCB. Apa sih bedanya dengan merek-merek kompetitor di luaran? Bohlam ini memiliki syarat bohlam bagus. 1 watt dan luxnya dia di 55 sampai 60 watt. Nilai luxnya berapa? Itu kalau nggak salah 5.000 atau 4.000-an. Anda bisa nonton di video-video saya sebelumnya karena kita mau cepat saja. Jadi kita tidak tampilkan menggunakan alat di sini. Kalau Anda sebagai calon pembeli, Anda mau minta pembuktiannya, kita bisa kirimkan videonya atau linknya ya yang sebelum-sebelumnya. Nah, syarat kedua yang paling penting adalah LED ini tidak boleh ngedrop. Bohlam ini tidak ngedrop sama sekali. Kalau kita tes di atas meja, ya, bohlam ini bisa ngedrop jika suhunya terlalu panas. Nah, makanya karet headlamp Anda penting ini untuk Anda perhatikan, ya. Anda harus mengiris ini supaya heatsink karet ini terlihat, ya. Atau Anda mau menjebol ini ya it's okay, tapi jebolnya yang rapi, ya, yang rapi, jangan asal-asalan. Nah, ini kan kalau dipasang kan ini diklipkan dulu, pasang baru karetnya, ya, baru bohlam masuk. Nah, bohlam masuk ini jangan sampai heatsink tertutup mendem sekali, kalau bisa masih terlihat. Makin terlihat makin bagus, intinya itu kuncinya di situ. Kalau dia tertutup, heatsinknya tertutup, artinya kipas angin mau sekencang apapun, angin tidak bisa tembus atau tidak bisa bersirkulasi.
Tetapi kalau ini terlihat, bagian silvernya ini terlihat, artinya kipas angin berputar, angin itu bisa keluar dari celah-celah sini, jadi bisa bersirkulasi, jadi panasnya bisa pergi. Ya, jadi kunci utamanya adalah di karet. Ya, untuk tipe H4 nih, ya, kunci utamanya adalah di karet. Saya sudah ngomong, ini sudah versi upgrade, kipasnya itu udah lebih kencang, 10.000 RPM kalau pas dibuka kita lihat, kita ukur langsung dengan alat yang namanya takometer, ini mencapai 12.000 RPM. Ya, nah, kipas yang kencang itu percuma kalau ininya tertutup, jadi terhambat. Jadi harus ada karet yang terbuka, yang karet yang bisa ada terlihat, jadi bisa bersirkulasi. Ya, nah ini kan karet begini, kalau ini dibuka, ini kan bersirkulasi kan terlihat. Jadi intinya kuncinya di karet. Ya, kuncinya di karet, jadi supaya dia bisa bersirkulasi udaranya, nah dia akan bermain di watt 55-60. Tetapi kalau Anda tidak bisa memanipulasi itu karetnya, dia akan hanya bermain di 40-42 watt. Ya. Nah, syarat ketiga bolam bagus adalah harus adjustable. LED ini bisa adjustable ya untuk menggeser bayangan gelap, untuk memfokuskan sinar, untuk membentuk cut off. Yang pasti ini bisa di-adjust. Dan bayangan gelap LED ini tidak ada. Jadi LED ini terbaik ya dibandingkan merek-merek kompetitor. Nah, ini bayangan gelapnya tidak ada, bro. Jadi ini menyebabkan sangat padat di jalanan. Saya akan jamin, ya. Nah, kalau dari merek kompetitor, saya tidak berani menyebutkan merek ya, karena banyak orang yang tidak suka katanya si Jungki Wenas menjelek-jelekan merek lain. Nah, saya tidak mau menyebutkan merek, tetapi kita bandingkan dengan kompetitor merek lain di luar yang tipenya DHP, mereka bayangan gelapnya gede. Ini tanpa bayangan gelap, jadi ini lebih unggul, ya. Sudah lebih unggul, sudah adjustable, tidak ngedrop. Banyak DHP di pasaran ngedrop. Arti dari ngedrop adalah dia sudah turun, dia tidak mau naik kembali wattnya. Kalau ini kepanasan, dia akan turun wattnya. Dia dingin, dia akan naik kembali wattnya. Jadi ini bergantung juga dengan wilayah tinggal Anda. Kalau Anda tinggal mungkin di daerah yang tidak macet, Anda pasti LED ini akan bermain di wattnya yang tinggi terus. Tetapi kalau Anda mungkin tinggal di kota besar seperti di Jakarta, di Surabaya, mungkin yang daerah macet, nah itu akan bermain di watt rendah. Karena macet itu ruangan mesin panas. Nah, makanya kita harus karetnya bagus, intinya gitu aja. Ya. Dan LED ini juga tanpa driver, jadi tinggal colok soket selesai. LED kompetitor ada driver, itu ribet bro. Drivernya di luar, komponennya gede-gede. Sedangkan LED ini komponen drivernya di dalam, inside. Jadi teknologinya udah lebih maju dibandingkan kompetitor. Ya, kompetitor itu adalah merek-merek lain yang di luaran sana. Ya, jadi ini lebih maju. Ya, tidak storing, tidak mengganggu radio mobil Anda, tidak mengganggu elektronik ya. Expander juga agak sensitif elektroniknya. Suatu saat bisa nunggu muncul warning error di dashboard segala macam. LED ini tidak bermasalah karena saya sendiri juga pakai expander dan saya juga pakai LED ini. Ya. Nah, soal pendinginan penting ya, double heat cooper pipe dan double cooper. Jadi versi ini sudah lebih maju dibandingkan kompetitor. Kenapa? Karena ini double cooper. Kompetitor adalah single cooper, double heat pipe. Ya, double heat pipe-nya juga ini gede ya. Hati-hati juga ada double heat pipe palsu ya. Heat cooper pipe. Jadi dia adalah vakum ya, hampa. Tetapi ada yang berupa pejal. Jadi palsu, hati-hati ya. Makanya ada harga, ada kualitas. Ya, dan kipasnya juga sudah versi upgrade yang lebih kencang ya. Jadi kalau dibandingkan dengan merek kompetitor ini lebih speknya lebih tinggi ya, lebih bagus lah. Stabil, tanpa bayangan gelap, adjustable, dia driverless gitu ya. Nah, ini untuk headlampnya ya, untuk expander. Nah, fog lampnya adalah 3 warna. Apa sih maksud dari 3 warna? Jadi 3 warna itu dia bisa berubah warna. Bagaimana cara mengubah warnanya ya? Dengan mematikan menyalakan saklar fog lamp mobil Anda. Anda nyalakan adalah warnanya Anda nyalakan warnanya adalah putih ya. Nah, putih. Anda matikan, nyalakan lagi, dia akan warna putih kuning. Anda matikan lagi, nyalakan lagi, dia akan warna kuning. Jadi bohlam ini bisa berubah warna. Ya, kenapa bisa berubah warna? Karena dia ada 2 buah chip, ada putih dan ada warna kuning. Nah, chipnya ini adalah chip dempet. Anda bisa menaruh chip kuning di atas atau chip putih di bawah dengan diputar. Ya, seperti itu. Pemasangan LED ini juga sangat PNP. Ini sudah dirajut oleh nilon, tinggal colok soket dan dia juga driverless. Ya, bayangan gelap LED ini juga kecil dan tidak besar. Bohlam ini tidak ngedrop. Yang versi baru ini sudah 37 watt ya. Sudah 37 watt yang terbaru udah paling terang.
kipasnya sudah upgrade tahan air karena fog lamp lebih riskan karena ya Anda tahu dong ya di bawah itu apalagi fog lamp expander itu di bawah banget. Kalau kena banjir ya resiko ya seperti itu karena nyawanya LED itu ada di kipas. Kipas bagus ya lewat LED itu akan awet. Tapi kalau kipasnya bermasalah LED itu keok ya. Jadi ini sudah versi upgrade terbaru, wattnya udah besar, body materialnya juga udah baru ya untuk lebih cepat untuk melepas panas dan build quality sangat bagus. Ya, bukan Anda lihat di online yang LED murah-murah yang abal-abal ini bukan. Ya, bahan pembuatannya juga sangat bagus, pejal, berat bro ini. Ya. Saya rasa cukup ya reviewnya. Jadi ini satu paket harganya sudah diskon dan free ongkos kirim untuk Anda yang transfer menggunakan BCA langsung. Kalau buat Anda yang ragu, Anda bisa order di marketplace. Nanti saya kasih linknya, Anda bisa WhatsApp saya 0898 269 3838. Oke, sekali lagi saya menghimbau untuk Anda hati-hati ya. Banyak yang menamakan JL3, JL55. Anda harus tahu J itu artinya juragan, L artinya ada lampu, 3 artinya 3 warna. Yang original ada stiker logo JL dan ada emboss Jungki Wenas untuk tipe JL3 ya. Dan untuk tipe JL55 ada stiker logo JL dan ada emboss juragan lampu logo JL di sini ya, sudah versi upgrade. Barang ini bergaransi jika ada rusak Anda bisa komplain ke saya tukar baru ya. Jadi ini satu paket untuk expander dan harganya saya diskon habis untuk satu paketan ini dan harganya menjadi lebih murah ya. Anda mau beli headlampnya saja boleh, mau beli fog lampnya saja boleh. Ini LED terbaik. Ya, Anda boleh percaya saya, Anda tidak percaya juga nggak masalah. Saya juga berdagang, saya juga ada sisi hobinya. Kalau LED ini jelek, saya tidak mau jual. Ya, ini 3 warna paling terang, ini adalah satu warna paling terang. Belum ada lawan tipe ini. Karena bukan hanya terang, tetapi dia harus adjustable, bayangan gelap kecil, tidak ngedrop. Ya, kuncinya di situ. Oke, terima kasih. Oke, kita lanjut ya. Ini satu paket diorderan oleh Pak Freddy ya di Sidoarjo di perumahan Valencia Resident ya untuk Innova 2012. Ini juga ditransfer langsung menggunakan BCA ya. Jadi untuk Pak Freddy nih. Terima kasih Pak Freddy, headlamp dengan fog lamp ya. Ini alamatnya sudah dikasih. Headlamp dengan fog lamp untuk Innova 2012 ya. Rekomendasi tipe ini adalah double Cooper PCB 5500 Kelvin. Sudah upgrade versi terbaru. Pemasangan LED ini sangat PNP ya. Sekali lagi merek LED ini adalah juragan lampu ya. Yang original terdapat logo juragan lampu emboss dan ada stiker segel atau ada stiker logo Jungki Wenas atau juragan lampu ya. Ini sudah versi upgrade 5500 Kelvin paling terang ya. Dan pemasangan juga sangat PNP, anatomi LED ini sama seperti halogen ya. Ada payungnya. Nah, payungnya akan kita kalibrasi. Makanya buat Anda yang sudah order kirimkan foto depan mobilnya ya atau mobilnya apa deh. Tapi kalau kayak Innova, Expander, kayak Avanza itu udah kacang goreng ya. Sudah maksudnya mobil sejuta umat kita sudah paham. Nah, untuk fog lamp-nya ini adalah tipe 3 warna yang paling terang. Ya, ini perpaduan yang sangat baik lah. Ini sudah paling mantap. Ini fog lamp-nya 3 warna yang paling terang. Tipenya adalah JL3. Yang original terdapat logo emboss Jungki Wenas. Hati-hati ya, di online banyak yang mengatasnamakan JL3, JL55, mengatasnamakan juragan lampu, padahal produknya bukan punya kita. Ya, Anda bisa lihat produk yang kita jual adalah warnanya silver dan merah. Ya, terdapat logo emboss Jungki Wenas dan terdapat stiker logo JL. Ya, jadi ini satu warna 5500 Kelvin, ini adalah 3 warna. Jadi ini untuk headlamp, ini untuk fog lamp. Kalau posisi begini Anda beli headlamp dengan fog lamp sudah terbaik lah lampunya ya. Anda mau hujan, mau badai, mau kabut, ya tinggal cabut aja terus ya, tinggal gas dah pokoknya. Oke ya, jadi ini 5500 Kelvin. Apa sih keunggulan bohlam ini dibandingkan kompetitor? Satu ya, bohlam-bohlam ini, LED-LED yang saya tawarkan ini semua tanpa driver. Ya, apa sih driver? Driver itu adalah balas kalau di HID. Jadi ada kotaknya di sini. Jadi bohlam-bohlam ini tanpa kotak. Bohlam-bohlam ini nggak perlu menggunakan balas, tidak menggunakan driver. Di LED istilahnya namanya driver. Kalau di HID namanya balas atau trafonya. Nah kalau di jam ngomongnya bukan mesin tetapi movement. Nah
Jadi LED ini tanpa driver, tidak perlu driver. Drivernya di mana? Drivernya inside di dalam, ya. Jadi lebih ringkes dalam pemasangan dan teknologi pembuatannya lebih maju dibandingkan yang masih menggunakan driver di luar. Kalau LED yang menggunakan driver di luar, komponennya gede-gede, gampang, itu dibuat manual oleh manusia di solder. Sedangkan kalau yang kayak beginian, ini bukan manusia yang buat, tetapi robot. Kenapa saya bilang robot? Karena tangan manusia tidak bisa yang kecil-kecil. Ya, kalau ada drivernya di luar itu disolder manual, pakai manusia, pakai tangan. Ya, jadi pabriknya itu masih begini. Saya ngomong apa adanya tuh the point, buka-bukaan aja, ya. Kalau yang beginian nggak bisa disolder tangan karena kecil. Driver yang segede gini ditanam di dalam, artinya kan komponennya mengecil, jadi sudah mikro, sudah nano, jadi makanya ini teknologinya lebih maju dan dibuat oleh tangan robot, ya, bukan oleh tangan manusia. Jadi seharusnya LED yang beginian harganya memang lebih mahal. Modalnya mahal bro, tinggi bro ini barang. Ya, kadang-kadang ada orang menganggap saya untungnya 5 juta. Ya, lu jangan beli bolam dengan Jungki Wenas, katanya produknya mahal. Mendingan beli di tempat gua aja yang lebih murah. Banyak yang bilang begitu di forum-forum segala macam. Ya nggak masalah. Saya tidak pernah memaksa Anda untuk membeli. Anda suka Anda beli, Anda nggak suka nggak usah beli. Tidak usah menjelek-jelekan seperti itu. Ya, oke. Jadi memang ada harga, ada kualitas lah. Ya. Jadi satu keunggulannya dibandingkan kompetitor LED saya tanpa driver. Kedua, untuk H4, Anda sangat penting. Anatomi LED ini sama dengan halogen. Apa sih anatomi? Anatomi itu adalah bagian-bagian LED-nya, bagian-bagian seperti halogen. Ini adalah halogen standar Anda H4 seperti ini. Kalau kita pecahkan ya itu adalah ini. Ini ada namanya payung. Ini asli bawaan dari halogen. Reflektor mobil Anda itu lahir menggunakan halogen. Jadi ini mangkok reflektor mobil Anda lahir menggunakan halogen. Ya. Nah, kita mengganti menggunakan LED. Tentu LED-nya harus bisa menyesuaikan ke halogen, bukan reflektornya menyesuaikan ke LED. Jadi jangan sampai salah loh. Jadi ini dia lahir cocoknya menggunakan halogen. Setuju nggak kalau halogen cut off-nya bagus? Setuju, semua orang setuju, saya setuju. Tetapi masalahnya halogen kan kurang terang, makanya Anda mengganti ke LED. Bener nggak? Nah, LED-nya tentu harus bisa menyesuaikan ke halogen, bukan reflektornya yang menyesuaikan ke LED. Ya, jadi Anda harus paham, ini udah paten, udah pasti bagus menggunakan halogen. Tetapi kurang terang. Nah, Anda ganti ke LED. Ya, tentu LED-nya bisa harus menyesuaikan ke halogen. Nah, bagaimana LED yang bisa menyesuaikan ke halogen? Yaitu kita lihat dari anatominya dulu. Ada payung. LED ini harus ada payung. Nah, payungnya ini adalah kunci utama untuk membentuk cut off, memfokuskan sinar. Kenapa? Karena ini kita bisa kalibrasi, kita bisa lepas, kita bisa kalibrasi, kita bisa papas. Dan anatominya sama dengan halogen. Nah, makanya kita mau tunjukkan kepada Anda. Makanya ini apa keunggulannya dibandingkan dengan kompetitor. Karena banyak sekali yang menjual LED di luaran, nah, tapi Anda sebagai calon pembeli, Anda nggak paham. Ya. Nah, ininya ini bagian paling penting. Ya, makanya mangkoknya ini 1:1 dengan halogen. Kalau tidak 1:1, kita akan ukur ulang dan kita papas ulang. Ya, kita sesuaikan. Makanya untuk Anda mobil apa kasih tahu saya. Karena tiap-tiap mobil reflektor sudut ininya berbeda nih. Kita tidak boleh sinarnya melebihi garis ini. Saya banyak mengumpulkan tipe-tipe beginian. Ya, untuk Avanza, untuk Innova, kita tahu sudutnya berapa. Ya, saya sudah mempelajari. Ya, beda dengan LED yang seperti gini. Di pasaran banyak LED yang begini. Payungnya merupakan daging lebih atau merupakan bagian dari aluminiumnya dia. Nah, LED begini, payungnya tidak bisa dilepas. Payungnya ini tidak bisa dikalibrasi, tidak bisa disetting. Nah, kebanyakan LED-LED begini cut off-nya nggak begitu bagus. Ya, Anda nggak percaya, ya Anda boleh beli ya produk yang di luaran sana. Kalau Anda percaya, ya Anda pilihlah yang seperti yang saya review. Ya, jadi intinya adalah kunci utamanya di payung ini. Nah, payung ini adalah bagian paling penting untuk membentuk cut off. Ya, Anda perlu cut off yang bagus kan? Bener nggak? Anda memasang LED, jangan sampai menyilaukan orang. Bener nggak? Ya, banyak orang yang pasang LED tapi menyilaukan orang. Ya, di jalan tol Anda lihat di belakang mobil Anda silau banget. Anda merasa terganggu nggak? Terganggu.
Saya juga terganggu bro, ya bukan Anda aja sih, semua orang pasti terganggu dari lawan arah, dari semua arah. Kalau silau kan mengganggu. Nah, tapi kadang-kadang suka suka istilahnya malah galakan dia gitu ya. Nah, makanya kita sebagai penjual LED juga jangan sampai Anda membeli LED yang menyilaukan orang seperti itu, karena namanya polusi cahaya ya, jadi nggak begitu bagus lah ya. Kita mengganti LED tentu mau hasilnya yang perfeksionis, yang bagus dan tidak menyilaukan orang, bener nggak? Ya. Nah, makanya penting ya, apa bedanya dengan kompetitor, karena LED ini memiliki anatomi sama seperti halogen standar. Itu yang paling penting. Tidak menggunakan driver, anatominya sama dengan halogen, dan teknologi pendinginannya. Nah, Anda penting ya, LED ini ya memiliki heatsink, memiliki kipas. Kipasnya sudah versi upgrade dan sudah yang paling cepat saat ini. Kita ukur menggunakan takometer loh. Ya, saya tidak mau berasumsi ini itu, tetapi kita praktek langsung, kita ukur menggunakan takometer. Anda kalau mau memasang adalah lepas dulu ininya, klipkan, pasang karet. Nah, karet ini masuk tanpa perlu Anda robek atau Anda bobok atau tanpa perlu Anda jebol. Anda langsung pasang. Nah, LED ini berpendingin, heatsinknya masih terlihat. Tuh, Anda lihat, ini heatsink masih terlihat. Ya, heatsink terlihat artinya kipas angin berputar, angin bisa keluar melalui heatsink dan dia bisa bersirkulasi. Nah, kalau LED yang tanpa heatsink artinya akan terbungkus langsung kena karetnya. Jadi artinya kipas angin berputar kencang apapun dia tidak bakal ada pendinginan. Kenapa? Karena buntu. Ini buntu nih. Ya, buntu. Nah, buntu begini artinya kipas angin berputar dengan kencang, angin tidak bisa tembus. Artinya sama dengan tidak ada pendinginan. Nah, makanya kalau LED yang tanpa heatsink atau heatsinknya tertutup, mau nggak mau Anda harus ngelobangin ini karet. Makanya banyak dari Anda yang udah masang LED datang ke Jelambar, karetnya sudah dijebol semua, itu ya. Nah, memang saya mempunyai LED juga yang harus dijebol, tetapi kita sedang mereview LED ini, makanya LED ini sangat PNP, sangat plug and play, jadi tidak perlu ada yang dirusak, semua kondisi seperti aslinya bawaan pabrik, ya, seperti itu. Ya, jadi itu keunggulannya dengan kompetitor ya. Semua LED kita kebanyakan driverless dan ini sudah dirajut oleh nilon. Kabel ini bukan kabel ecek-ecek, bukan kabel abal-abal, bro. Ini kabelnya tebal banget, ya. Mendukung dia punya ampere, ya. Banyak LED di pasaran memang murah-murah. Bentuk menyerupai, bentuk mirip, tetapi kalau dilihat dari build quality-nya berbeda, bro. Ini build quality-nya sangat mantap, bro. Ya. Bahan pembuatan aluminiumnya juga bukannya yang abal-abal. Jadi lebih cepat untuk melepas panas, karena saya ini adalah model custom bro, request ya, kita request ya, karena memiliki syarat bolam bagus yang kita ketahui, makanya kita request untuk dibuat seperti ini ya, adjustable untuk memfokuskan sinar ya, tidak storing juga, pendinginannya bagus ya, karena heatsinknya ada, tidak ngedrop juga, dan versi upgrade sudah wattnya sudah naik 5500 Kelvin ya. Kita akan demokan warnanya. Ini adalah untuk warna putih low beamnya ya. Ya, sedangkan ini capitannya ini loh susah nih. Ini adalah low beam dan ini adalah high beam ya. Low beam, high beam. Low beam, high beam ya. 45 watt, 40 sampai 45 watt lah yang versi terbaru ya. Nah, kalau ini untuk fog lampnya, ini 3 warna, bisa putih kuning, bisa kuning ya. Bisa putih kuning, kuning ya. Putih kuning, kuning. Bagaimana cara mengubah warnanya? Hanya dengan mematikan menyalakan saklar lampu fog lamp Anda. Ya, kapan Anda pakai warna putihnya? Pada saat jalanan biasa, kering. Kapan Anda pakai warna putih kuningnya? Pas pada saat jalanan habis hujan. Kapan Anda pakai warna kuningnya? Jika Anda ketemu kabut atau hujan. Ya, ini 3 warna yang paling terang, sudah upgrade versi terakhir 37 watt. Ya, lebih terang di versi warna putihnya. Ya, kipas anginnya juga sudah upgrade, lebih tahan air karena fog lamp itu posisinya di bawah. Lebih sering menerobos banjir mungkin ya. Jadi kita concern di kipas, dan ada heatsink untuk pendinginannya juga, kipasnya sudah tahan air, sudah versi upgrade yang terbaru 37 watt. Anda bisa menaruh chip kuningnya di bawah atau chip putihnya di bawah dengan adjustable, dengan diputar.
Putarannya ini juga tidak perlu Anda kunci-kunci pakai kunci L atau pakai obeng ya, tidak ada baut-baut, jadi semua adalah plug and play. Oke. Ya, jadi satu paket ini untuk headlamp dengan untuk fog lamp, harga ini diskon kalau satu paket ya. Buat Anda yang berminat Anda bisa WhatsApp saya di 0898 269 3838. Anda bisa transfer menggunakan BCA atau order di online shop. Oke, ya untuk Kijang Innova 2012. Terima kasih.